Bisa dijelaskan? Oh iya, saya juga tidak menduga sama sekali ya bahwa apa yang saya sampaikan ini menjadi satu berita yang menghebohkan dan menjadi viral ya. Saya sama sekali tidak menduga itu, dan ini kan awalnya ya dari rekan-rekan wartawan juga yang menanyakan tentang klaster di salah satu pondok pesantren. Tapi ada terselip kata yang dianggap menyinggung perasaan. Untuk itu yang kesekian kalinya, mungkin yang ya beberapa puluh kalinya, saya mohon maaf pada masyarakat Kabupaten Kuningan apabila kata-kata tersebut dianggap tidak nyaman dan menyinggung perasaan. Sebagai warga negara, sebagai warga Kabupaten Kuningan, sebagai umat yang beragama, sudah berkewajiban bagi saya apabila terucap satu kata dari mulut saya menyampaikan permohonan maaf. Kemudian ya betul, konsekuensi dari mungkin saya sekarang ini sedang yang punya jabatan sebagai ketua DPRD, setiap kata dan kalimat itu selalu menjadi sorotan publik. Dan kemarin itu luar biasa hujatan dari masyarakat, makian dari masyarakat, bahkan menjadi viral di media sosial. Itu juga ini sesuatu yang di luar dugaan. Tentu tidak ingin hal ini menimpa siapapun, ya, sehingga ini hujatan ini memang ya terus terang saja memukul perasaan saya. Apalagi saat ini saya sedang disibukkan mengikuti pendidikan Lemhanas ya, dan itu mungkin pengalaman yang baru pertama kali dalam sejarah hidup saya ya, seperti ini. Ini anggap aja ini sebagai ujian bagi saya. Mudah-mudahan ini bisa dilalui. Ya, pada akhirnya saya juga harus sadar bahwa saya berada dalam sebuah dunia politik, dan lembaga politik ini kan memang syarat dengan kepentingan. Dan dampak dari itu semua ada beberapa pihak yang melaporkan saya kepada Badan Kehormatan, yaitu hak masyarakat untuk melaporkan kepada Badan Kehormatan, dan Badan Kehormatan juga telah melakukan proses persidangan. Terlepas dari prosesnya seperti apa, itu adalah barangkali urusan saya dengan Badan Kehormatan. Namun demikian, kami juga meminta kepada semua pihak, karena ini adalah lembaga politik dan proses politik itu kan sudah selesai. Badan Kehormatan telah menjatuhkan putusannya, kemudian putusan itu juga diperkuat oleh paripurna, bahkan paripurna sampai 2 kali, paripurna pertama, paripurna kedua. Ini juga yang menurut saya menimbulkan satu keganjilan bagi saya. Dalam satu kasus perkara paripurna dilakukan 2 kali, tapi itu persoalan politik ya, saya tidak akan mempersoalkan masalah itu. Hanya kita harus bisa membedakan antara proses politik dan proses hukum tata negara atau administrasi tata negara. Bahwa saya diangkat saya menjadi ketua DPRD itu karena berdasarkan SK Gubernur. Sehingga kalaupun saya diberhentikan, maka juga harus berdasarkan SK Gubernur. Sehingga pada semua pihak agar bisa menahan diri, itu administrasi belum selesai. Itu SK, kita tunggu SK Gubernur. Ya.
Dan saya sebagai warga negara, sebagai yang mempunyai hak demokrasi, ya mohon kepada semua pihak agar bisa menunggulah proses ini. Proses politik sudah selesai, tinggal kita nunggu proses administrasi. Tuh. Kemudian yang lain bahwa sebagai saya yang memiliki hak demokrasi dan hak hukum, saya pun mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang saya lakukan bukan berarti bukan persoalan legowo atau tidak legowo. Ya. Kalau proses ini memang diputuskan berdasarkan proses hukum yang sebenarnya, maka dengan lapang dada saya akan menerima itu. Dan sekarang sudah ada dalam proses PT-UN. Kita serahkan semuanya kepada proses pengadilan di Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung. Kita tidak mau mengintervensi masalah itu, dan saya yakin PT-UN akan memutus yang seadil-adilnya. Kalaupun toh pada akhirnya saya harus berhenti misalnya, maka dengan lapang dada, dengan segala konsekuensinya, karena inilah sebuah politik harus seperti ini. Nah, soal pertanyaan tadi, apakah ada rekan-rekan yang berkhianat atau tidak, saya tidak dalam kapasitas menilai lah. Sekali lagi, ini adalah lembaga politik. Lembaga politik penuh dengan kepentingan. Maka soal ada yang berkhianat atau tidak, ada yang berkhianat atau tidak, itu kan tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ya. Tapi saya positive thinking saja, ya. Saya positive thinking bahwa apa yang saya lakukan itu, pertama, kalau itu adalah kesalahan, saya sudah mohon maaf. Tapi masalah apakah kesalahan itu mengandung unsur penghinaan atau apa, ya proses hukum yang akan menguji itu semua. Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai orang per orang apakah dia berkhianat atau tidak, tapi ya mohonlah, kita semua ini kan satu wadah, satu lembaga. Nah, hendaknya kita satu sama lain mempunyai semangat kebersamaan, semangat tidak saling menekan, tidak saling mempengaruhi. Itu aja. Tentang keluarga dalam kasus kemarin, jelas dong. Sebagai keluarga, jelas saya keluarga merasa tertekan lah segala macam. Tapi saya sebagai politisi, saya harus bisa menenangkan keluarga, harus bisa memberikan satu pemahaman bahwa inilah dunia politik, ya. Dunia politik, mungkin Tuhan sedang memberikan ujian kepada saya, dan yang jelas keluarga harus tetap tegar menghadapi cobaan ini, dan kita berdoa, ya. Kita berdoa. Tapi satu hal dari kejadian ini, semakin saya bisa melakukan introspeksi, ya. Dan yang saya lihat, hikmah yang saya dapatkan dari kejadian ini sangat luar biasa, ya. Hikmah yang sangat luar biasa, lebih banyak hikmahnya daripada saya hanya sekedar mempertahankan jabatan. Apa hikmah itu? Ya tentu keluarga terdekat, karena merasa saya sebagai keluarganya dihujat segala macam, semakin dekat. Kemudian tentulah dalam dunia ini, dalam kehidupan ini kan, kalau ada orang yang membenci pasti ada yang menyayangi. Demikian juga sebaliknya. Nah, di balik masyarakat yang seperti itu, sebagian masyarakat yang seperti itu, banyak juga masyarakat lainnya, saudara tokoh yang tadinya tidak kenal, justru dekat dengan saya. Bahkan karena ini sudah menjadi
berita nasional sudah menjadi percakapan luas, itu banyak sekali tokoh-tokoh yang berkomunikasi dengan saya dan ya membantu ya dalam hal tertentu sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Teman-teman profesional ya, baik dari ahli hukum tata negara, ahli bahasa dan lain sebagainya, selalu memberikan support kepada saya. Ya, selalu memberikan support kepada saya agar ini bisa cepat selesai dan mereka dengan keilmuannya tentunya ya siap untuk membantu saya. Asumsi ya, tentang asumsi memang dari sejak saya diberi putusan oleh Badan Kehormatan, seolah-olah masyarakat ini atau seolah-olah sebagian teman-teman kita ini mengklaim bahwa saya ini sudah tidak menjadi ketua DPRD. Bagi saya tidak menjadi persoalan. Bahkan sejak putusan BK menganggap bahwa saya sudah tidak menjadi ketua DPRD. Kemudian dikuatkan oleh paripurna tambah yakin dan dikuatkan lagi oleh paripurna kedua tambah yakin. Tapi kan itu tadi di awal saya sampaikan bahwa itu adalah proses politik. Proses administrasinya belum selesai. Saya tidak mempertahankan jabatan saya dan bahkan saya menyarankan kepada pihak-pihak tersebut baik Badan Kehormatan maupun pimpinan yang lain termasuk Sekwan untuk meyakinkan ya, memastikan karena kan lembaga ini kan harus ada pimpinan dewan atau ketua dewan yang definitif. Saya menyarankan kepada mereka lebih baik konsultasi kepada otoritas yang memang kepada pemerintahan di atas kita yang memang mempunyai otoritas ya. Tanpa harus dengan saya, karena kalau dengan saya mungkin yang menanyakan tidak bebas, menjawabnya pun tidak bebas. Maka beliau ini melakukan konsultasi kepada Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan SK saya. Dan memang faktanya demikian. Advice dari provinsi, mereka sendiri ya, saya tidak ikut, mereka sendiri mengatakan bahwa posisi ketua DPRD masih secara legal dan sah saya, Yusuf Rahdi. Itu bukan kata saya, itu kata beliau yang melakukan konsultasi dengan Biro Provinsi Jawa Barat. Jadi apa yang saya tegaskan di awal itu proses politik memang sudah selesai. Tapi hukum tata negara atau ketatanegaraan kita juga harus patuh. Ya biarkan proses administrasi, proses hukum kita hormati sampai ada keputusan yang inkrah. Gitu. Dapatkan tentu saya banyak pelajaran, banyak mengambil hikmah dari ini semua. Artinya bahwa seorang yang memiliki jabatan itu memang kita harus selalu berhati-hati dalam ucap, dalam perilaku segala macam. Karena apa yang kita ucapkan yang tidak kita merasa melukai orang, tapi orang bisa dianggap itu sebagai sesuatu yang melukai atau menyinggung perasaan. Sehingga dari sejak itu saya memang tidak ya kayak mohon maaf juga kepada teman-teman wartawan ya, sehingga saya membatasi dan seperlunya saya bicara dengan wartawan. Bukan berarti saya mau berubah untuk menyembunyikan persoalan atau menghindar ya, karena sebagai pejabat tidak boleh kita menghindar dari apa yang kita alami dan kita rasakan. Tetap apalagi saya adalah seorang yang punya basic jurnalistik, saya tidak boleh wartawan kehilangan berita
karena saya menyembunyikan apa yang saya alami. Hanya mungkin saya lebih berhati-hati. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, hikmah lain di balik persoalan saya atau kasus saya, ini ternyata saya mendapat simpatik dari beberapa profesional, terutama yang justru ini menarik perhatian banyak pihak. Ya, contoh misalnya Dr. Nik M. Kuntarto dan Radian, ya, itu sampai datang lagi ke Kuningan menemui saya ingin membuat buku autobiografi. Saya tadinya menolak, ya, apa sih yang menjadi latar belakang? Saya itu kan bukan kepala daerah, bukan apa. Nah, justru menurut beliau ini yang menarik karena diksi limbah ini menurut pengertian bahasa ini kan bukan persoalan yang terlalu harus dipersoalkan, tapi ini menjadi viral sedemikian rupa. Nah, sehingga Dr. Nik ini yang memang dia suka menulis buku, ya, buku di tingkat nasional, bahkan dia sendiri sebagai ahli bahasa dari beberapa tokoh nasional ini ingin mengangkat kasus ini, apa ya kok menjadi viral. Nah, maka pada saatnya lah nanti saya menulis buku autobiografi, ya, yang mungkin sekitar bulan Maret itu di launching atas dukungan dan dorongan dari Dr. Nik. Berapa Pak? Hah? Waktu wartawan. Nah, sebelum saya menjadi anggota dewan hampir 10 tahun saya pun hobi menulis, ya. Hobi menulis awalnya dari saya mengirimkan feature, ya, tulisan-tulisan baik dalam politik dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman melihat saya bisa menulis, kemudian diajak untuk ya jadi wartawan di Kuningan. Itu pun wartawan lokal, ya, jurnalis di Kuningan. Kemudian saya menulis itu dan saya tergabung di PWI Kabupaten Kuningan. Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? Tahun 95 lah. 95 sampai dengan tahun 2004 itu saya jadi wartawan, ya, di Pesona Indonesia. Saya nulis tentang pariwisata, ya, saya juga menulis tentang politik dan isu-isu di Kabupaten Kuningan. Pak terakhir jabat sekretaris PWI. Ya, saya sekretaris PWI. Berarti tahun berapa itu? Aduh, lupa saya, tahun 90-an kalau nggak salah. Bukan 90-an. Tahun 97-98. Karir politik Bapak sehingga sekarang jadi ketua dewan itu gimana Pak? Saya memang sepertinya ditakdirkan untuk menjadi seorang politisi, walaupun politisi di tingkat kabupaten, ya, politisi di tingkat kabupaten. Sepertinya saya ditakdirkan seperti itu, karena sejak saya terjun ke dunia politik tahun 98 itu jiwa raga saya, ya kita pengabdian untuk politik. Politik itu kan bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat, dan itu yang saya lakukan. Saya terjun di dunia politik itu 98, ya, tahun 98 pada saat terjadinya perubahan rezim dari rezim Orde Baru ke era reformasi, Nah, sejak saat itulah. Dan kenapa saya menjatuhkan pilihan kepada PDI Perjuangan? Ini karena memang sudah tercetak dari orang tua saya. Orang tua saya itu memang pengagum Bung Karno. Pada saat itu saya masih kecil, masih remaja, di lemari buku
ayah saya Pak Agus Maskun itu lengkap buku-buku politik tentang Bung Karno, tentang perjuangan Bung Karno, tentang Marhainisme, dan buku yang paling fenomenal itu adalah buku tentang DPR di bawah bendera di bawah bendera revolusi DPR, dan buku Indonesia Menggugat. Nah, dari situlah saya menetapkan, membulatkan hati saya untuk saya masuk di PDI Perjuangan. Dan saya kira itulah pilihan saya, pilihan politik saya. Karena kenapa saya memilih itu? Karena PDI Perjuangan salah satu partai yang memang konsen terhadap ajaran Bung Karno, terutama dalam dalam kita menegakkan satu wawasan kebangsaan, NKRI. Pak, itu di PAC atau gimana Pak waktu itu? Awalnya saya hanya ikut-ikutan saja, ya. Saya tidak berpikir untuk menjadi anggota dewan, bahkan menjadi struktur partai pun tidak pernah terpikirkan. Tapi spontan pada saat itu tergerak, pada saat terjadinya peralihan, ya. Pada saat itu kan muncul Megapro, kemudian perubahan antara PDI ke PDI Perjuangan. Pada saat itu perjuangan Ibu Megawati kan di era peralihan itu kan yang seperti dimarginalkan oleh Orde Baru. Nah, saya pun rasa solidaritas tergerak. 98 itu kan ramai ya, pendukung atau simpatisan Megawati itu mendirikan posko gotong royong namanya dulu, posko gotong royong dari mulai Jawa sampai Bali itu posko. Dan saya pun di depan rumah saya yang sederhana ini saya ikut mendirikan dengan uang seadanya, paling hanya punya uang 50.000, 100.000. Terus kemudian kita patungan dengan teman-teman di sini buat posko gotong royong. Kemudian dari situ saya ikut-ikutan kampanye di 99 ya, dengan cara yang sangat sederhana. Kemudian ya saya terpilih menjadi ketua PAC di sini ya. Itu pun dulu tidak melalui proses ya, hanya dipilih sama teman-teman yang ada kemudian jadi ketua PAC. Kemudian ya karena memang saya itu kalau sudah di organisasi, apalagi organisasi politik, saya selalu total, dan akhirnya saya jadi masuk di DPC sebagai sekretaris ya, ada Konpacap sebagai sekretaris beberapa kali, kemudian juga saya jadi wakil ketua, sekretaris. Baru tahun 2004 ya, baru tahun 2004 saya terpilih menjadi anggota DPRD dari dapil sini, kemudian dilanjutkan tahun 2009, kemudian tahun 2014, dan terakhir tahun 2019 sampai sekarang. Di DPRD pun juga kami pernah menduduki semua pimpinan alat kelengkapan, mulai dari ketua Dewan Sementara, ketua komisi, ketua Badan Kehormatan saya pernah satu periode, ketua Bapperda, dan terakhir saya dipilih atau dipercaya oleh partai direkomendasi untuk menjadi ketua